Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Upasika Pandita Elina Juwardi. Saya hari ini mempunyai kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu sahabat Dharma sekalian. Dalam kesempatan ini, saya akan sharing tentang Maha Kusala Citta. Pernahkah Bapak Ibu sekalian merasakan ketika kita bersama dengan sahabat Dharma kita melakukan suatu kewajiban, tetapi ketika menerima hasilnya, itu setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun dalam melakukan kebajikan itu kita bersama-sama, tetapi hasil yang kita terima tuh kadang berbeda-beda setiap orang. Pernahkah kita berpikir apa yang melatari belakangin masalah ini? Kenapa melakukan kebajikan yang sama hasilnya bisa berbeda? Kadang teman kita ada yang mendapatkan hasilnya dengan begitu mudah, begitu mulus, lancar, kebajikan dilakukan selesai, langsung hasilnya didapat mudah, gampang. Kalau ketika kita selesai melakukan kebajikan, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita butuh effort khusus untuk melakukan sedikit dorongan, bujukan lagi supaya untuk mendapatkan hasil wipaka yang baik. Pernahkah kita berpikir, apa sih yang melatari belakangi masalah ini? Kenapa kebajikan yang sama hasilnya bisa berbeda? Secara abhidharma ini bisa kita jelaskan secara logis, ya, terutama dalam Maha Kusala Citta. Ada 8 faktor batin yang mempengaruhi seseorang ketika melakukan kebajikan. Yang pertama itu adalah samonasa sahagatang, nyana sampayutang, asang karikang. Artinya, samonasa sahagatang, artinya ketika kita melakukan suatu kebajikan, batin kita dipenuhi oleh rasa bahagia, penuh dengan sukacita. Nyana sampayutang, artinya ketika kita melakukan kebajikan ini, kita disertai atau diliputi oleh pengetahuan, disertai dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Asang karikang, artinya kita melakukan kebajikan ini secara spontan. Begitu kita melihat ada peluang untuk melakukan kebajikan, kita secara spontan melakukannya. Jadi ada 3 faktor ya. Faktor pertama batinnya bahagia. Yang kedua penuh dengan kebijaksanaan atau kepengetahuannya. Dan yang ketiga secara spontan. Ini akan lebih mudah dijelaskan dengan contoh. Misalnya, adalah hal sederhana ketika kita pergi ke wihara, kita akan memberikan hormat ataupun sujud kita kepada Buddha. Ketika sampai di wihara, kita melakukan sujud pada Buddha itu, batin kita ini diliputi oleh rasa bahagia, ya, sukacita. Dan kita juga diliputi oleh pengetahuan yang benar, bahwa kita tahu Buddha adalah sosok yang pantas kita hormati, pantas menerima hormat kita, sujud kita. Dan Buddha itu, berkat Buddha lah kita bisa memahami Dharma, mempelajari Dharma, masih bisa menikmati manisnya Dharma. Dan asang karikang, kita melakukan sujud syukur itu secara spontan, tidak dibujuk dulu, tidak disuruh dulu oleh orang lain. Ya, jadi kita melakukan secara spontan. Dan ini adalah suatu melakukan kebajikan yang sangat sempurna. Artinya, sempurna dalam batin, sempurna dalam pengetahuan, dan sempurna secara spontan. Itu adalah faktor yang pertama. Yang kedua, samonasa sahagatang, nyana sampayutang, sasang karikang. Yang membedakan faktor pertama dengan kedua itu adalah sasang karikang, di mana samonasa sahagatang sama ya, batin tetap diliputi oleh kebahagiaan ketika melakukan suatu kebajikan. Nyana sampayutang, dia masih diliputi oleh pengetahuan ataupun kebijaksanaan dalam melakukan suatu kewajiban. Dan yang ketiga, sasang karikang yang berbeda ini adalah ketika dia melakukan kewajiban ini,
dia disuruh oleh orang lain, apapun didorong oleh orang lain untuk melakukan kebajikannya. Misalnya ketika datang ke wihara, sudah dengan bahagia memberikan sujud syukur kepada Buddha, diliputi pemahaman yang benar bahwasanya kita, Buddha adalah sosok yang wajib patut mendapatkan sujud dari kita, dan juga kita melakukannya karena suruhan dari mungkin orang tua kita. Nah, ayo sujud dulu pada Buddha. Ataupun teman kita, ayo sujud dulu pada Buddha, beri hormat dulu. Karena suruhan orang lain. Dan ini adalah faktor yang membedakan dengan faktor yang pertama. Ya, jadi ada yang berbeda ya. Yang ketiga, yaitu samonasa sahagatang, nyana wipayutan asangkarikang. Di mana pada saat kita melakukan kebajikan, batin kita diliputi oleh rasa kebahagiaan, sukacita. Nyana wipayutang, artinya ketika kita melakukan suatu kebajikan ini, kita nih tidak diliputi oleh pengetahuan. Artinya, mungkin kita melakukan kebajikan ini karena faktor kebiasaan. Ya, kebiasaan saja. Jadi dan asangkarika artinya kita melakukannya secara spontan. Sebagai contoh, ketika kita datang ke wihara, kita bersujud dengan penuh bahagia, dan bersujud pada Buddha, tetapi kita melakukannya ini hanya karena faktor kebiasaan. Karena sudah terbiasa ketika kita datang ke wihara, yang pertama kita lakukan adalah bersujud syukur, bersujud kepada Buddha. Dan kita melakukannya secara spontan, ya, tetapi dengan tanpa pengetahuan yang benar, ya. Yang faktor ketiga. Yang faktor keempat, yaitu samonasa sahagatang, nyana wipayuta sasangkarikang. Artinya, samonasa sahagatang, kita melakukan suatu perbuatan baik dengan hati ataupun batin yang penuh kebahagiaan atau sukacita. Nyana wipayutang, artinya kita melakukannya tanpa disertai oleh pengetahuan. Dan juga sasangkarikan artinya kita melakukannya karena dorongan ataupun suruhan dari orang lain. Sebagai contohnya, kita datang ke wihara, kita melakukan sujud kepada Buddha dengan hati yang gembira, dengan batin yang bahagia, dan kita melakukannya sebagai suatu kebiasaan. Datang ke wihara harus bersujud syukur kepada Buddha, dan kita melakukannya karena suruhan dari teman-teman kita, ayo, atau orang tua kita, sungkan kita untuk melakukan sujud pada Buddha. Jadi ini adalah faktor keempat. Jadi ini adalah 4 faktor bahagia ini, batinnya semua diliputi oleh rasa bahagia. Ya, faktor yang kelima itu adalah faktor batin yang berbeda, yaitu artinya upeka sahagatang. Upeka sahagatang, nyana sampayutang asangkarikang. Yang artinya ketika kita melakukan suatu kewajikan itu, batin kita ini netral, di mana tidak ada rasa bahagia ataupun tidak ada rasa yang lain. Jadi artinya netral, batinnya tenang, netral doang, tidak ada rasa yang lain, dan sudah pasti yang namanya maha kusala cita ini tidak ada loba ataupun dosa di sini ya. Jadi karena dia maha kusala cita, ada faktor yang baik. Jadi kalau tidak bahagia ya netral batinnya di sini, UPK. Jadi UPK. Jadi terus selanjutnya nana sampayutang, artinya batin ketika melakukan kebajikan, batinnya netral dan diliputi oleh pengetahuan yang benar dan juga dilakukan secara spontan. Artinya ketika kita melakukan suatu kebajikan, ketika misalnya kita berdana makan kepada Bante, itu kita melakukannya dengan batin yang netral, ya, dan juga disertai dengan pengetahuan, dan kita melakukannya juga secara spontan. Nah, yang faktor keenam yaitu upeka sahagatang.
Artinya batin yang netral, tidak ada bahagia ataupun tidak ada rasa-rasa yang lain. Dan nyana sampayutang artinya diliputi oleh pengetahuan yang benar. Sasang karikang, yang kita melakukannya karena didorong ataupun disuruh oleh orang lain. Misalnya ketika kita melakukan kebajikan, misalnya berdana makan, batin kita tenang, ya, tidak bahagia dan juga diliputi oleh pengetahuan yang benar, dan juga kita secara spontan melakukannya. Nah, faktor keenam kan, kalau kelima kan kita spontan. Yang kelima tuh kita disuruh sama orang lain. Yang keenam tuh kita didorong oleh orang lain untuk melakukannya. Yang ketujuh, UPK sahagatang, nyana wipayutang, asang karikang. Artinya, batin kita ketika melakukan kebajikan itu netral, UPK. Nyana wipayutang artinya tidak diliputi oleh pengetahuan yang benar. Mungkin kita hanya suatu kebiasaan melakukan kebajikannya. Dan asang karikang, kita melakukannya secara spontan. Artinya secara spontan, begitu melihat peluang kita lakukan. Faktor kedelapan adalah UPK sahagatang, nyana wipayutang, sasang karikang, di mana kita melakukan suatu kebajikan. Faktor batin kita tenang, UPK, dan juga tidak diliputi oleh pengetahuan, artinya kita melakukannya karena faktor kebiasaan, dan juga kita melakukannya karena ada didorongan orang lain ataupun suruhan teman kita. Jadi kita ada 8 kategori batin, ya, ada 8 kualitas batin. Semua yang ke-8 ini semuanya adalah kualitas batin yang baik. Di mana yang paling baik adalah faktor pertama, yaitu dia sempurna. Sempurna dalam batin yang bahagia, sempurna dalam pengetahuan, dan dilakukan secara spontan. Dan faktor yang paling rendah kualitasnya, yang antara yang baik, yang paling rendah kualitasnya adalah faktor yang ke-8, ya, di mana hati kita diliputi oleh rasa UPK, tenang, terus tanpa ada pengetahuan yang benar, cuma karena faktor kebiasaan. Dan sasang karikang yang kita melakukannya karena dorongan dari teman ataupun saudara. Ini adalah, ya, urutan-urutannya. Dan semoga ini menjawab secara abhidharma mengapa ketika kita melakukan kebajikan yang sama, tetapi hasil yang didapatnya berbeda, karena kualitas batin kita setiap orang itu berbeda-beda, sehingga hasil yang kita dapatkan setiap orang itu berbeda walaupun kita melakukan kebajikan yang sama. Jadi semoga apa yang saya ajarkan ini bisa menuntun kita dalam melakukan kebajikan supaya lebih terarah dan tentu mendapatkan wipaka yang paling bagus sesuai dengan namanya Maha Kusala Cita. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.